Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala babu fadli ribati. Bermula ini bab yang menjelaskan keutamaan berada di garis depan. Dari Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, aku selama ini tidak menyampaikan apa yang pernah kudengar dari Rasulullah, tapi hari ini ulin aku sampaikan. Tak ada yang menghalangi aku, tak ada siapapun yang menghalangi aku untuk menyampaikannya, kecuali aku nanti takut kalian salah sangka. Begini, aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan, berada di garis depan, ya, berada di garis depan sehari saja di jalan Allah Ta'ala. Maksudnya berperang di jalan Allah Ta'ala itu lebih utama daripada puasa 1000 hari, beribadah malam hari 1000 malam. Nah, itu ya. Kemudian disebutkan dari Makhul bahwa Salman Al-Farisi pernah berjumpa dengan Syurahbil bin As-Sami'at. Syurahbil bin As-Sami'at. Marra, melewati, melintasi, jadi jumpa begitu. Sedangkan Syurahbil itu berada di garis depan di sebuah benteng di Persia. Lantas kata Salman, maukah aku kabarkan, ada hadis yang pernah, ada kabar yang pernah, ada berita yang pernah, ada info yang pernah aku dengar dari Rasulullah Muhammad SAW. Kata Rasulullah, satu hari saja berada di garis depan di jalan Allah Ta'ala. Satu hari saja di garis depan berperang di jalan Allah. Itu lebih utama daripada berpuasa siang hari dan sholat malam hari selama sebulan. Siapa saja yang mati dalam peperangan itu, padahal dia sedang berada di garis depan, diberi pahala dia, diberi anugerah dia, diberi hadiah untuk dia. Apa itu? Yaitu selamat daripada sulitnya persoalan di dalam kubur. Dan ibadah yang dia lakukan itu nama bertumbuh. Seakan-akan lebih baik lagi dari yang pernah dia lakukan itu sampai hari kiamat. Jadi bertumbuh lebih baik, lebih baik, lebih baik, ya. Seterusnya, kata Syekh Abul Lith As-Samarkandi, ayahku pernah cerita kepada aku, sanadnya ini sampai kepada Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nanti akan kita lihat kualifikasi terhadap kabar ini. Abdullah bin Umar pernah mengatakan, Rasulullah bersabda, siapa yang sekali saja bertakbir dalam kaitannya berperang di jalan Allah, maka takbir itu seakan-akan sebuah batu besar yang berada di sebuah timbangan pada hari kiamat, lebih berat daripada langit dan bumi beserta segala isinya. Siapa saja yang di dalam perang melawan siapapun yang melanggar kebenaran dari Allah Ta'ala itu, sekali saja dia mengucapkan la ilaha illallah, wallahu akbar, rafi'an sautahu, dengan memeki. Jadi mengucap la ilaha illallah dan Allah akbar dengan memeki, maka Allah tuliskan untuk dia kerelaan Allah yang cukup besar untuk orang tadi. Ridwan, ridho, ya, keridhaan Allah, kerelaan Allah yang cukup besar untuk dia. Nah, siapa saja yang telah tertulis untuk dia kerelaan Allah itu, maka Allah akan kumpulkan dia nanti bersama Rasulullah Muhammad SAW, bersama Nabi Ibrahim, bersama seluruh para nabi di hari kiamat. Nah, di sini ada angka 1. Mari kita lihat catatan terhadap hadis ini. Kata Abu Hatim, hadis ini tidak ada dasarnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Ishaq menjelaskan, beliau dapat kabar dari orang-orang yang terpercaya hadis ini termasuk maudhu'an palsu. Tidak boleh meriwayatkan, ya, kecuali anit ta'ajjubi. Ya, tidak boleh meriwayatkan itu kecuali anit ta'ajjubi, dari orang-orang yang merasa kagum saja terhadap ini. Tidak boleh, ya.
Sementara Abdullah bin Nafi tidak dapat dijadikan hujjah. Imam Nasai mengatakan Abdullah bin Nafi itu matrukul hadis. Itu yang diabaikan hadisnya. Ya, ini harap difahamkan. Meskipun begitu, bukan berarti ditolak keutamaan berada di garis depan. Hanya teks yang barusan atau kabar yang barusan, hadis yang barusan itu termasuk la aslah, tidak ada dasarnya dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak dapat dijadikan dasar. Begitupun Syekh Abdul Aziz As-Samarkandi mengatakan berbeda para ahli terkait apa yang dimaksud dengan kerelaan Allah yang paling besar itu. Sebagian mengatakan maksudnya melihat Allah, sebagian mengatakan adalah setelah dia berada di garis depan itu, tidak abadan selama-lamanya dia tidak akan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Baik, kita tinggalkan itu. Dari Abu Hurairah, beliau mengatakan ada seorang sahabat menjumpai Rasulullah. Lantas sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang akan terjadi padaku kalau donasikan hartaku?" Ya, sehingga kalau diukur-ukur, sampailah jumlah yang kudonasikan dengan perbuatan, sebandinglah dengan perbuatan pasukan perang di jalan Allah Ta'ala. Ya, kata Rasulullah, apa rupanya yang ada sama kau? Oh, itu 6.000. Baiklah, kata Rasulullah. Kita tak dapat penjelasan 6.000 apa. Kalau kau donasikan sejumlah itu, maka seimbanglah dia dengan tidurnya pasukan perang. Seimbanglah dia dengan tidurnya prajurit yang berperang di jalan Allah Ta'ala. Artinya tetap saja berperang di jalan Allah itu lebih tinggi. Ya. Seterusnya, Muhammad bin Muqatil al-Ibadani meriwayatkan dari ayahnya. Ayahnya mengatakan, yuqalu, ya, dikatakan begini, siapa yang mencukur rambutnya padahal dia sedang berada di garis depan, kemudian dia tanam, maka pahala dia diberikan oleh Allah Ta'ala selama rambut itu ditanam. Sedangkan kita tahu rambut tidak binasa, tidak rusak. Ya, kita tidak tahu dasar dari mana, cuma ini menunjukkan keutamaan kepada orang yang berada di garis depan. Dari Utsman bin Atha, dari ayahnya mengatakan ada seseorang menjumpai Abdurrahman bin Auf, ya. Dakhala rajulun Abdurrahman bin Auf di satu benteng. Kemudian dia membebaskan 30 orang budaknya. Gitu. Ya. Lantas ada orang tadi heran melihat perbuatan itu. Hebat ini 30 orang budak dia bebaskan. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Mau aku kasih tahu, ku infokan, ku kabari, ada perbuatan yang lebih hebat dari ini. Ya mau. Gini, ketika seorang prajurit perang di jalan Allah Ta'ala berada di atas tunggangannya, sedangkan cambuk tergantung di jari jemarinya, tiba-tiba dia ngantuk, tertidur, cambuk tadi pun jatuh, kata dia. Dia kata begitu, falirawatihi bisautihi, maka bukan falarau'atuhu, maka kemuliaan dia sebab cambuknya itu lebih utama daripada perbuatan yang aku lakukan ini. Ya. Jadi Abdurrahman bin Auf membebaskan 30 budak. Wih, hebat engkau nih. Mau aku kasih tahu kau yang lebih hebat dari ini lagi, kata Abdurrahman bin Auf. Orang yang pergi perang menunggangi kendaraannya, sementara dia memegang cambuk, kemudian cambuknya terjatuh, terlepas karena ngantuknya. Kemuliaan dia dengan sebab cambuk itu saja, itu lebih mulia dari perbuatanku yang membebaskan 30 orang budak ini. Itu. Ya. Menunjukkan hebatnya agama memberikan anugerah kepada orang yang pergi berperang. Abdullah bin Al-Mubarak dengan sanadnya dari Rasulullah menyebutkan Allah akan bangkitkan pada hari kiamat banyak masyarakat, banyak komunitas masyarakat, mereka melintasi titian itu seperti laju angin.
Mereka tidak dihitung, mereka tidak disiksa. Siapa mereka ya Rasulullah? Ditanya para sahabat. Itulah orang-orang yang mereka mati di garis depan. Nah, dalam berperang ya. Diriwayatkan Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah pernah mengatakan ada 4 jenis manusia yang pahala mereka tetap mengalir, Allah berikan kepada mereka walau mereka sudah meninggal. Satu, orang yang mati di garis depan dalam berperang di jalan Allah Ta'ala. Kedua, orang yang mengajar ilmu. Allah beri pahala untuk dia. Ajarallahu ajra man amila bihi. Jadi dia mengajarkan ilmu, orang mengamalkan ilmu yang diajarkan tadi. Maka dia dapat pahala dari amalan orang yang belajar sama dia. Orang yang mengamalkan itu tidak berkurang pahalanya. Ya, jadi itu kedua. Yang satu mati berperang, mati berada di garis depan, yang kedua mengajarkan ilmu, yang ketiga orang yang bersedekah, orang yang berdonasi. Nah, orang yang mendonasikan hartanya, ya, selama harta itu digunakan terus oleh orang yang menerima. Nah, itu makanya terus mengalir, itu namanya jariyah, jaro ya, jadi jariyah, mengalir terus. Nah, maka ajruha, pahala untuk dia Allah Ta'ala berikan, ya, selama sedekah atau donasi itu masih ada. Jadi kita memberikan sesuatu kepada siapapun. Nanti selama sesuatu masih dia gunakan atau masih berguna untuk dia masih berguna untuk dia, maka pahala untuk kita mengalir terus menerus. Nah, misalkan kita kasihlah dia kendaraan, dia gunakan terus untuk kebaikan, kita dapat pahala, kita tetap dapat pahala. Bagaimana kalau kita kasih dia makan? Kan makanan itu habis, jangan lupa makanan itu menjadi darah untuk dia, menjadi hidup bagi dia. Nah, selama darah yang asal dari makanan itu ada sama dia, ya kita terus mengalir pahala untuk kita. Nah, dalam ilmu kesehatan, darah itu nanti akan hangus, akan hancur binasa. Nah, setelah habis dia sekian ratus hari, rusak darah tadi, timbul darah baru, maka darah yang rusak tadi berasal dari kita, ya habislah sampai di situ. Tapi dari darah itu yang berasal dari sedekah kita, yang berasal dari donasi kita, yang berasal dari kebaikan kita, itu kan mempengaruhi anggota tubuh yang lain. Nah, jadi terus menerus sebenarnya nggak ada habis-habisnya. Ya, yang ketiga, yang keempat, seorang yang ketika meninggal ada anaknya yang salih yang mendoakan untuk dia. Sepanjang anak itu mendoakan dia, doa itu berlaku untuk dia. Dan sepanjang anak itu soleh sebab didikan dia yang mati tadi, dia tetap dapat pahala. Jadi satu yang mati di garis depan, kedua yang mengajarkan ilmu, yang ketiga berdonasi, yang ketiga anak soleh hasil didikan si orang tua yang meninggal tadi. Nah, ya. Kata Syabul Laits As-Samarkandi, aku pernah mendengar Al-Faqih Abu Ja'far. Dia menyebutkan itu dapat dari Syabul Qasim dari Musa dari Abu Muti'. Abu Muti' mengatakan, garis depan yang dimaksud yang mendapat anugerah sedemikian hebat itu adalah garis depan yang tidak ada lagi setelah itu kecuali Islam. Maksudnya adalah garis depan yang betul-betul dengan garis depan itu Islam menjadi jaya sehingga musuh tidak mengganggu lagi, musuh tertaklukkan, jayalah Islam. Nah, garis depan yang begitu menurut Abu Muti. Tapi ini kan tafsiran beliau, kita hargai ya. Dari Syekh Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, apabila musuh menyerang di satu tempat, tempat itulah yang disebut dengan garis depan. Terhitung sampai 40 tahun. Apabila menyerang kali kedua, tempat itu terhitung sebagai garis depan sampai 120 tahun. Apabila menyerang sampai kali ketiga, tempat itu dihitung, pandang, dianggap, ditetapkan dalam agama sebagai garis depan sampai hari kiamat. Nah, apapun tafsirannya, orang yang berada di garis depan membela kebenaran mendapat anugerah yang luar biasa dari agama. Sampai sini dulu, akan datang kita bincang babu fadli rami warukudu. Bab yang menjelaskan keutamaan memanah dan berkendara. Tentu maksudnya pada masa Rasul adalah berkendara kuda.
Jadi keutamaan memanah dan berkendara kuda. Nah, kalau sekarang kita tafsirkan keutamaan kemahiran menggunakan senjata dan kendaraan tempur. Nah, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.